Anda pelanggan beras merek Cap Ayam Jago atau mungkin merek Magnus, ada berita mengecewakan. Beras yang biasa Anda konsumsi ternyata adalah beras tipuan. Bagaimana tipuannya? Begini, bahwa beras itu ternyata bukan kelas premium, melainkan beras kelas subsidi yang dibalut dengan kemasan bermerek Ayam Jago, kemudian Magnus. Kapolri Tito Karnavian menyegel PT Indobras Unggul Anak Usaha, PT Tiga Pilar Sejahtera, salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Benarkah negara dan masyarakat rugi hingga ratusan triliun rupiah akibat praktik penipuan beras skala besar ini? Seperti apa masifnya bisnis Tiga Pilar Sejahtera menjajal untung di pasar tanah air? Mafia beras abal-abal, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita tahu beras adalah kebutuhan paling pokok masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia ya. Setiap hari kalau nggak makan beras, kayak nggak hidup rasanya gitu. Karena itu urusan dengan perut yang paling utama. Dan ada nuansa politis di sana. Karena ketika kita menguasai pangan, biasanya rakyat juga akan bisa kita kuasai. Jangan main-main dengan beras, apalagi dengan mafia beras. Seperti apa yang terjadi begini? Bahwa pada hari kemarin Tito Karnavian melalui Satgas Ketahanan Pangan beserta dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian membongkar sebuah gudang PT Indobras Unggul. Ya, Indobras Unggul ini merupakan anak usaha dari PT Tiga Pilar Sejahtera. Apa yang ditemukan? Ada 1.161 ton. 1.161 ton. Jadi bukan 1 ton, bukan 2 ton, bukan 1.000 kilogram, tapi jutaan kilogram. Karena kalau dikonversikan ini jadi sekitar jutaan, 1 juta lebih kilogram. Apa yang ingin saya sampaikan? Tidak main-main ini. Karena pasti tidak skala kecil yang dimainkan, karena ribuan ton. Dan kita belum juga mendapatkan konfirmasi sudah berapa lama ini berlangsung, sudah berapa tahun, kemana ini disalurkan, terdistribusi kemana, ke bagian wilayah Indonesia mana saja. Karena kita tahu bahwa merek-merek yang ada di plasma saat ini, Magnus, kemudian Cap Ayam Jago, ada 2 lagi ya. Kalau kita ke supermarket, hypermart atau di minimarket terdekat, biasanya kalau lagi butuh banget kita akan beli ya. Merek-merek ini kan belakangan jadi idola ya nggak? Jadi idola. Kenapa? Karena kualitasnya oke. Kalau kita bongkar ini nih, tanpa pemutih, tanpa pengawet, tanpa pewangi ya. Ya jujur ya, siapa yang beli beras Magnus atau Cap Ayam Jago pasti merhatikan itu. Dan harganya terjangkau kan untuk segmen menengah. Kita tahu bahwa demografi kita mayoritas adalah segmen menengah gitu. Ketika ini juga rasanya juga enak, harganya terjangkau, maka kita beli. Ternyata Anda tahu bahwa Magnus dan Ayam Jago itu harusnya adalah beras subsidi. Kita lihat, beras subsidi itu apa sih yang membedakan? Kenapa jadi masalah? Ya iya, jadi masalah. Kenapa? Beras subsidi itu harganya harusnya Rp9.000. Rp9.000 per kilogram. Ya, harusnya 9.000. Tapi dijual ke kita, kalau kita kalikan, kalau Anda salah satu pelanggan Ayam Jago atau Magnus, itu rata-rata sekitar 20.400 per kilogram. Ini marginnya ada sekitar 10 hingga 11.000. Sederhana sekali kita kalikan yang disita saja oleh Satgas Pangan itu sekitar 1.000 ton. 1.000 ton itu sekitar 1 juta kilogram. Nih, berapa nilainya? Kalau saya kalkulasikan kasar itu sekitar 12 miliar ya. Tapi kalau kita kalikan lagi kerugian negara dengan subsidi, kemudian masyarakat yang kemudian membayar lebih mahal lagi, dari 9.000 ke 20.000 itu 100% lebih. Dia bisa untung berapa banyak dikali 12 miliar dikali berapa banyak, sehingga akhirnya Tito Karnavian bilang potensinya itu hingga ratusan triliun rupiah. Kejahatan macam apa yang bisa mendatangkan keuntungan hingga triliunan rupiah? Tidak mungkin kecil, pasti besar. Ribuan ton, potensi kerugian negara, kemudian masyarakat hingga triliunan rupiah. Harusnya kasus ini tidak berhenti sampai himbauan agar tidak melakukan hal ini, tapi dibongkar sampai ke akarnya. Karena ini persoalan perut rakyat, ini persoalan beras yang paling vital. Ketika beras saja ditipu, dibuat abal-abal, dibuat label karbohidratnya sekian dan lain sebagainya, ternyata adalah beras subsidi yang harganya harusnya sangat lebih murah, gitu. Jadi double gitu loh kita ruginya. Ya, jadi pengusaha ini dan jangan lupa Tiga Pilar Sejahtera juga sempat membantah bahwa dia melakukan praktek kartel pada 2016 misalnya ya, bahwa hanya menguasai sekitar 1% bisnis ataupun juga usaha beras di pasar nasional. Tapi paling tidak ini menjadi refleksi sudah berapa lama ini berlangsung. Itu pertanyaan kita pertama. Nanti kita akan tunggu seperti apa klarifikasinya.
Sudah berapa lama ini berlangsung, terdistribusi kemana saja, dan jangan-jangan lebih dari ratusan triliun rupiah. Dan kemana aja selama ini gitu ya. Ya semoga saja ini bisa dijawab dengan akal sehat, masuk logika. Tapi yang paling penting yang sangat kita sayangkan adalah bagaimana mungkin beras subsidi di repackaging, dibungkus ulang, dijual ke kita, dan kita senang seolah-olah wah harganya terjangkau nih, lumayan, kualitasnya juga enak. Padahal itu beras subsidi gitu. Luar biasa ya. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, siapa sih tiga pilar sejahtera? Mungkin Anda tidak begitu familiar dengan istilah tiga pilar sejahtera food ataupun TPS, tapi kalau emiten di Bursa Efek biasanya tahu. Tapi saya akan dekatkan isunya dengan produk-produk ini. Anda kenal produk Magnus, beras Magnus, beras cap ayam jago, ayam 2 telur, mie, kemudian Bravo, kemudian Anda tahu mie kremes, makanan anak-anak, itu kemudian bihunku, kemudian Taro, Superior, banyak lagi merupakan produk-produk produksi dari tiga pilar sejahtera. Jadi dia main di pasar beras, dia main di pasar makanan olahan, kemudian bahan makanan juga. Artinya apa? Tiga pilar sejahtera ini sesungguhnya pemain senior di pasar domestik gitu loh. Tapi dengan terjegalnya dia melalui kasus ini yang belum kita tahu seperti apa motifnya, modusnya, dia bayar ke petani berapa gitu. Karena seharusnya kan tiga pilar sejahtera melalui Indonesia ataupun juga PT IBU itu seharusnya dia hanya paddy to rice. Jadi paddy to rice itu maksudnya adalah dia beli gabah kering petani, kemudian dia olah, baru dia labelin gitu. Harusnya kan kayak gitu. Tapi ini dia juga belinya dari harga petani itu 4.900. Harusnya kan 9.000, Anda bayangkan tambah lagi marginnya. Jadi memang udah untung, kurang lagi gitu ya. Ya motif ekonomi sih, tapi nggak bohong juga sih, nggak nipu-nipu juga gitu. Lalu kita akan bergeser terkait tiga pilar sejahtera. Kita ingin tahu kalau tiga pilar sejahtera tersandung kasus beras abal-abal ini akan seperti apa. Begini, menurut laporan keuangan korporasi per Maret 2017 bahwa untuk sektor pengolahan beras di tiga pilar sejahtera itu menopang 60,8% penjualan ataupun juga kontribusinya ya pada pendapatan tiga pilar sejahtera nih. Pendapatan perusahaan 60% artinya lebih dari separuh. Kalau ini sangat mengguncang kinerja perusahaan dan mengganggu juga pendapatan, artinya ini pasti akan menggoyang revenue hingga akhir tahun 2017 karena 60,8%. Sementara produksi makanan seperti Taro, mie kremes, kemudian apa mie ayam 3 telur tadi itu produksi makanan sektornya 36,8%, selebihnya 2,4% adalah produk-produk lain. Ini yang perlu kita fokus. Aisyah pasti saat ini tengah merapatkan barisan dan akan sangat berhati-hati dengan pie chart ini. 60,8% pasti akan memukul pendapatan tiga pilar sejahtera food kalau isu ini terus dan kemudian akan berdampak panjang bagi bisnis Aisyah. Jangka pendeknya apa? Sudah terlihat hari ini, bos. Kita lihat pergerakan saham Aisyah hari ini auto reject. Apa auto reject? Auto reject adalah sebuah proses ketika sebuah saham sudah melampaui batas maksimum. Berapa batas maksimum di Bursa Efek Indonesia? 12,5 miliar per hari. Dan hari ini sampai perdagangan siang tadi sudah auto reject karena sudah dilego oleh investor senilai 12,5 miliar. Beberapa kita tahu memang melakukan lego karena isu ini sangat dekat. Ini mengenai trust ya. Jadi jangan main-main. Emiten di pasar itu setiap kejadian, setiap peristiwa itu langsung dimakan oleh bursa, dimakan oleh pelaku pasar. Berapa penurunan sahamnya dari 1.605 dibuka pagi hari ini setelah diumumkan kemarin sudah ada penyegelan 1.000 ton lebih beras Magnus dan cap ayam jago langsung drop jadi 1.245. Jadi sekitar Rp400 penurunannya per unit saham. Bayangkan kalau misalnya ini yang pegang berapa lot ya, yang banyak gitu. Terus langsung amblas. Kita nggak tahu Senin akan seperti apa. Jadi intinya adalah bahwa untuk tiga pilar sejahtera, food ataupun TPS, pemain lama sesungguhnya di industri baik bahan makanan, beras gitu ya. Kok ya masih melakukan praktek-praktek yang seperti ini. Dan jangan lupa ini beras gitu ya.
dengan nilai yang sangat besar, dengan nilai 1.000 yang kali ini aja 1.161 ton. Kerugiannya sekitar ratusan triliun rupiah. Saya yakin ini tidak main-main. Bukan satu dua pihak, pasti ada sebuah kong kali kong, sebuah kelompok yang harusnya dibongkar oleh pihak kepolisian. Karena begitu ini dibongkar, harusnya bongkar sampai akarnya gitu. Karena ini persoalan perut rakyat, ini persoalan fair doing business di dalam negeri, ya kejujuran dalam berbisnis. Dan saya selalu ingat ya bagaimana dan saya semoga saja bisa dibongkar siapa orang-orang pemain elit di balik praktik culas bisnis beras abal-abal ini. Karena siapapun tokohnya, saya selalu ingat sebuah quote ya, bahwa kuasailah minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Dan ketika kau menguasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat. Ini dia. Sangat menggoda. Itu adalah quote dari Henry Kissinger, penasehat keamanan nasional di era Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Dan saya rasa implementasinya masih sampai saat ini. Bisnis beras ini bisnis yang sangat menggoda. Bisnis yang sangat dekat dengan perut rakyat. Tapi hati-hati. Ketika berkhianat, fatal akibatnya.